Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, petang, dan semuanya. Kapanpun kalian dengerin ini. Ini pertama kali gue ngelakuin konten ini. Gue kasih nama di sini Randy Herpy Storytime. Jadi gue bakal bercerita apapun itu. Nantinya gue bakal ceritain tentang apapun, tentang kisah horor atau kisah nyata dari seseorang yang nanti bakal gue terima. Mungkin kalian bisa email atau DM di Instagram gue di @randyherpy, cerita tentang kalian. Dan gue akan memulai di konten ini dengan cerita gue sendiri. Jadi gini, sebelumnya gue mau ngasih tahu sama kalian bahwa gue mungkin bisa dibilang dikasih kelebihan sama Allah. Kalau gue itu bisa merasakan ya, bukan bisa langsung melihat ataupun berkomunikasi dengan makhluk gaib, tapi gue bisa merasakan. Tapi di mana saat gue bisa atau gue mau untuk melihat, dan jika memang itu diizinkan sama Allah, gue nggak tahu itu entah jin yang menjelma jadi apa yang gue lihat atau apapun itu, tapi gue pernah melakukan hal itu. Nah, gue mau cerita dulu dari awal. Kenapa gue bisa mengalami banyak hal-hal spiritual dalam hidup gue. Jadi, waktu gue kecil, itu sekitar waktu gue SMP ya. SMP itu umur gue berapa gue lupa. Jadi gue tuh di daerah gue waktu itu di Pekanbaru. Gue ikut dalam satu pengajian. Di mana di situ orang di sekitaran rumah gua semuanya banyak yang ikut pengajian itu, ya kan? Dan awalnya gua hanya ikut-ikutan biasa. Terus gua cari tahu tuh tentang pengajian itu. Awal-awal gua hanya ikut namanya anak SMP kan. Ini ngapain sih? Ternyata di situ itu kita harus kita sholat setelah maghrib. Kita ngumpulnya tuh setelah maghrib, kita sholat isya. Nah setelah sholat isya kita ngelakuin zikir. Nah itu awalnya kan gue baru ngeliat tuh zikir. Pas maghribnya pun kita zikir ya, terus dengan bacaan yang sudah diberikan oleh ustadznya ya pada saat itu. Terus pada saat isya pun akhirnya zikir, dan gue nggak ngerti nih zikirnya apa sih, ayatnya apa sih gitu kan. Gue tanya, ini ayat apa awal-awal? Ini surat At-Taubah ayat 128 sampai 129, dan diiringi setelah zikir, setelah membaca surat At-Taubah 128 129, langsung ada lagi zikir melafalkan nama Allah. Nah, gue ikutin beberapa kali, dan nggak ada maksud tertentu untuk ini bisa ngelihat setan, bisa ini bisa itu, nggak ada. Jadi akhirnya selang seminggu lah ya, gue udah karena itu semua teman-teman gue dan deket lah sama lingkungan rumah gue, akhirnya gue ikutin. Nah sampai setiap malam Kamis itu ternyata gue baru tahu juga pada saat itu, karena gue baru lah ya masuk ke dalam pengajian itu. Hari Kamis, setiap Kamis malam Jumat itu selalu ada kayak semacam, nggak tahu ya apa itu namanya, nunjukin ilmu lah atau apa, tapi gue rasa sih enggak. Nah setiap Kamis itu kayak ada yang namanya, kita dikumpulin nih, anak-anak SMP pada saat itu ya, tetangga-tetangga gue semuanya dikumpulin. Itu setelah zikir kita itu disuruh silat gaib. Nah ini kan namanya anak kecil disuruh silat gaib, ngapain sih gitu kan. Apalagi dulu tuh gue orang paling nggak percaya namanya hal-hal gaib lah, yang setan-setanan waktu masih kecil ya. Terus gue lihat nih orang yang udah senior di situ, tiba-tiba pas gue perhatiin, wah, setelah dia baca zikir, dia cuman ngomong, ya Allah ya Tuhanku, datangkanlah kepadaku jurus macan gitu. Tiba-tiba dia berubah kayak macan beneran, mengaung segala macam, terus dengan silat-silat, dengan gerakannya segala macam, dan matanya pun ditutup ya pada saat itu. Gue kaget, ini kok bisa gini, dan diadu, jadi bukan satu orang, diadu satu lagi, karena mata ditutup. Gue pikir, wah ini acting atau gimana kan, tapi pada saat mereka mukul, yang satu mukul, yang satu ngelak kayak Spiderman.
Nah ini nih yang bikin gue makin penasaran pada saat itu kan, namanya anak kecil kan. Gue makin penasaran, ini kenapa bisa kayak gini gitu. Terus akhirnya gue disuruh coba terus, gue pun ikut disuruh nih, tapi nggak berhasil lah ibaratnya, mungkin karena gue belum yakin pada saat itu ya. Akhirnya singkat cerita, besokannya gue ikut lagi pengajian itu, dan nggak ada, sekali lagi nggak ada maksud apa-apa. Dan bahkan keluarga gue juga ngejagain, nih bener nggak nih, ini sesat atau enggak gitu loh. Keluarga gue tetap, bahkan orang tua bokap gue waktu itu ikutan sekali dua kali ya untuk mantau anaknya lah ibaratnya. Oh ternyata aman, memang di situ disuruhnya sholat, karena pantangannya adalah nggak boleh putus sholat satu kali pun. Karena kalau satu kali putus sholat dengan zikir dan wiritan yang dikasih oleh ustadz gua, itu ibaratnya kayak putus dan kita harus ngulang lagi dari awal apa yang udah kita dapatkan. Mau kayak silat gaib tadi segala macam, itu kita putus dari awal. Nah, harus ngulang lagi dan diwiritkan lagi lah ibaratnya, diwiritkan lagi dari awal gitu loh. Jadi ibaratnya katanya ilmunya hilang lah gitu. Terus akhirnya besokannya gue ikut, akhirnya gue ya positif aja. Berarti kan orang tua gue juga mikirnya positif. Kalau memang Randy ikut ini, sholatnya nggak akan pernah tinggal gitu loh. Makanya alhamdulillah dulu karena keluarga gue ngajarin hal kayak gitu, ya terjagalah sholatnya kan semenjak itu. Dan nggak ada niat apa-apa, setelah sholat selalu gue itu baca surat At-Taubah dan diiringin, diikutin setelahnya dengan zikir. Nah tiba-tiba ustadz gue manggil gue nih. Ada 2 orang di pengajian itu manggil gue di malam Jumat itu ya. Ren sama siapa gue lupa, satu lagi waktu gue SMP, udah lama banget. Sini deh, kalian itu berdua ada bakat. Bakat apa nih Ustadz? Kamu mau dibuka mata batin kamu? Maksudnya gimana Ustadz? Ya masih belum ngerti kan. Nah pada saat itu gue sama teman gue tuh diajak ke dekat komplek di jalanan depan rumah gue. Itu di ujungnya banget nih komplek nih, di jalanan kan ada rumah depan-depanan tuh rumah. Terus blok 1, blok 2 gitu kan, blok A, blok B. Nah, gue tuh di situ di jalanan itu di paling pojok itu di situ ada yang namanya pos ronda, tapi kayak satu bangunan pos ronda gitu dari kayu, tapi itu udah lapuk lah, udah hancur, dan isinya tuh hutan ilalang. Nah, akhirnya gue disuruh berdiri, diikutin sama teman-teman yang lain di belakang gue, suruh berdiri di situ. Berdua itu tadi tuh, gue sama salah satu teman gue. Kamu kalau mau, kamu bisa saya buka. Atau Ustadz saya kan, Ustadz gue ngomong gitu. Terus gue bilang, dibuka maksudnya bisa ngelihat hantu Ustadz? Iya, kalau kamu mau. Waduh, waktu itu kan takut enggak ya, enggak ya. Tapi ya udah, akhirnya gue kayak, oh ya udah, namanya masih anak kecil kan. Ya udah, mau gimana sih, hantu tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi penasaran aja gitu bawaannya, dan gue nggak pernah ngerasain apapun yang khasiat dari apa yang gue gue jalanin ya. Khasiat katanya bisa lihat setan segala macam setelah gue wirid itu enggak. Pokoknya intinya gue wirid itu cuman buat ya udah terjaga aja sholatnya. Oke, lanjut lagi. Nah, gue akhirnya ditutup matanya pakai tangannya, tutup. Setelah ditutup, dibuka. Begitu juga sama teman gue yang di sebelah gue. Teman gue, wah, kayak ketakutan gitu. Wah, apa tuh? Wah, kayak, apa tuh Ustadz itu apa Ustadz? Kayak gitu. Pada saat gue dibuka, gue lihat, gue nggak lihat apa-apa. Ini dia. Ini yang bikin gue makin gak percaya sama namanya hal-hal gaib. Kenapa? Katanya bisa, ya kan? Akhirnya pas gue dibuka, nggak ada apa-apa Ustadz. Ya Ustadz gue juga bingung, karena nggak tahu ya. Iya, kalau memang Allah berkehendak, ya pasti bisa dilihatin. Ya mungkin saat itu Allah nggak berkehendak kan. Nggak ada apa-apa. Di situ gue makin gak percaya nih sama pengajian apa sih nih, gitu. Akhirnya tetap, karena memang udah ya namanya anak SMP kelas 1 kalau nggak salah ya, terus memang udah deket sama tetangga-tetangga dengan teman-teman deket yang ikutan pengajian itu juga. Ya udah, gue ikutan terus untuk ikut wiridnya segala macam, ngumpulnya sih yang dicari ya waktu itu. Sampai suatu ketika, kalau nggak salah 2 minggu setelah kejadian yang gue dibuka mata batin itu, didoain buka mata batin, gue pulang sekolah ceritanya nih. Pulang sekolah tapi malam ya, gue lagi kemana gitu, kalau nggak salah gue abis latihan band lah dulu waktu SMP kelas 1, gue suka ngeband. Gue pulang, waktu itu naik motor, pulang set. Nah ini kan rumah gue tuh ini rumah, terus depannya lagi rumah.
tengah jalanan, hadap-hadapan semua kan, dempet-dempetan lah di satu komplek. Terus gue jalan, set, buka pagar, motor masuk, duduk nih, ada teras kan, teras, terus di teras gue tuh ada kursi. Tiba-tiba pas gue duduk, set, ngadepnya ke rumah depan. Gue duduk, set, itu gue bener-bener freeze. Gue liat depan gue, set. Di depan rumah gue tuh ada parabola punya tetangga gue, parabola zaman dulu tuh yang gede bulat, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma diem. Kalian tahu apa? Itu pertama kali gue ngeliat, ya gue nggak tahu itu jin, setan atau apapun, tapi bentuknya ya gue nggak apa yang disampaikan sama orang-orang yang bisa ngeliat mungkin ada benernya, tapi yang gue lihat adalah gue cuma ngeliat seperti ya, tapi nggak jelas, perempuan duduk pakai baju putih, rambutnya panjang, ya, mukanya nggak tahu ada muka atau enggak, rambutnya kayak ketutup semua, ada rambut, kelihatan gue merinding nih, ada rambut, terus kayak goyang-goyang gitu, zzz, zzz. Kayak geter-geter di atasnya tuh kayak zzz, zzz, glitch. Gue mau teriak nggak bisa, gue mau gerak nggak bisa, itu benar-benar freeze, gue nggak bisa ngapa-ngapain, totally gue kayak kaku. Gue cuma ngeliat, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Udah sesek napas, tiba-tiba kayak petir aja gitu, zet, kilat yang tiba-tiba langsung hilang. Gue langsung sesak napas, gue lari masuk ke dalam. Itu pertama kali akhirnya gue percaya bahwa di dunia ini memang ada hal gaib. Tapi kenapa, gue selalu heran, kenapa kok bisa manusia itu bisa ngelihat itu gitu. Padahal mungkin banyak kalian tahu di Al-Quran, nggak mungkin lah bisa ngelihat. Tapi kita nggak pernah tahu ya, atas izin Allah apapun itu bisa terjadi, dan itu gue alamin. Dan gue sakit selama 2 minggu, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu, sempat masuk rumah sakit. Akhirnya dokter pun bingung, badan gue panas, tapi nggak sembuh. Akhirnya bokap gue manggil ustadz gue, dikasih air putih, minum, sep, gue langsung pulang. Di situ gue semakin percaya bahwa pada saat awal-awal gue dibilang, oh nih dengan kita mengamalkan ini kita bisa membuka mata batin, kita bisa ngeliat setan segala macam. Gue nggak percaya sama sekali awalnya, tapi ternyata gue dikasih kesempatan untuk bisa merasakan itu, dan sampai sekarang. Dan gue lama tuh ngejalanin itu, wirid segala macam, zikirnya gue lama. Gue nggak tahu surat At-Taubah ayat 128, 129, mungkin kalau kalian lihat di Google itu banyak manfaat segala macam, tapi gue sampai sekarang nggak pernah tahu apa sih keutamaan istimewanya sebenarnya, yang benar-benar itu khasiat sebenarnya ya. Mungkin kalau kalian tahu bisa kalian tulis di kolom ini, atau kalian kirimkan linknya biar gue bisa baca lagi, karena gue cuma hanya mengamalkan. Ingat, karena gue nggak ada niatan untuk mencari ilmu untuk ini itu segala macam. Gue hanya mengamalkan dan menjaga sholat gue saat itu dengan membaca itu, karena gue ditakut-takuti oleh ustadz gue, kalau kamu nggak baca ini, kalau kamu nggak sholat, putus sholatnya, kamu harus dizikirkan ulang, jadi kamu, kekuatan kamu, ilmu kamu segala macam, kekuatan silat gaib kamu akan hilang. Nah itu yang bikin gue takut gitu loh, walaupun gue nggak pernah gue pakai itu namanya silat gaib waktu itu ya. Jadi kayak udah, intinya gue harus jaga sholat gitu, atau masih kecil. Nah, suratnya bunyinya gini, mungkin ini bisa coba kalian amalkan setelah kalian mengetahui apa isi surat At-Taubah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Itu yang selalu gue amalkan. Waktu itu sih setiap habis sholat 3 kali, habis itu zikir, 3 kali zikir. Nah gitu. Jadi memang bener itulah yang terjadi dalam diri gue. Sampai saat ini gue akhirnya selalu merasakan hal mistis ya, bukan mistis gaib, yang misalkan gue pergi kemana, oke, ini gue ngerasain ada sesuatu, tiba-tiba zet,
entah apa, entah itu halusinasi segala macam, tapi gue ngerasain banget. Sampai suatu ketika gue berani, akhirnya ustadz gue pada saat teman gue kerasukan, Randy sini, tolong nih kamu baca aja, kamu ngomong aja lah sama setannya atau siapapun, keluarkan dia. Nah itu gue coba, akhirnya pertama kali gue coba, dan bisa. Setelah gue coba, dan akhirnya gue coba, gue ketemu sama satu teman gue yang serupan pada saat itu, ustadz gue manggil gue, coba Ren, gue nggak tahu harus ngapain, gue cuman baca surat itu, yang gue hafal ayat kursi dan At-Taubah itu ya, tapi katanya suruh baca At-Taubah aja. Gue baca tuh, dia teriak-teriak, teman gue teriak-teriak segala macam, terus akhirnya ya marah ya, tiba-tiba ngomong segala macam. Nah itu gue nggak ngerti tuh gimana konsepnya jin masukin badan orang, tiba-tiba orang itu bisa ngomong. Awalnya gue nggak ngerti sama sekali kenapa bisa gitu. Wah gitu, kamu siapa, bla 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 bla. Gue tinggal nanya, kamu siapa? Dijawab, kamu siapa, gitu kan. Kamu keluar nggak, kalau nggak saya bakar, Allah akan marah. Gue cuma ngomong gitu. Gue baca lah, aku rasulun min anfusikum azizun alaihi itu marisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Gue baca itu terus. Gue baca, dia langsung kepanah, gitu kan, akhirnya pingsan, jatuh. Nah, dari situ gue mulai percaya bahwa gue nggak tahu ya, atas izin Allah mungkin surat itu yang membuat gue dikasih kelebihan itu saat itu. Nah akhirnya gue terus gue amalin terus tuh surat sampai sekarang, sampai pada saat gue syuting, orang-orang yang tahu gue ada kelebihan itu selalu tuh, gue pernah produksi di Puncak saat itu, gue syuting, ada yang kerasukan, alhamdulillah atas izin Allah. Gue dipercaya sama produser, gue jadi talent waktu itu sama produser, sutradara segala macam. Ren minta tolong Ren segala macam, sini. Gue ya intinya adalah hal-hal lain yang gue ucapin gue minta sama Allah terus gue baca surat At-Taubah itu, alhamdulillah lepas. Kesurupan temen gue, kesurupan di lokasi syuting. Terus nah pas gue lagi syuting juga di Bali, syuting Gaskui itu, mungkin kalau ada kalian yang nonton ini setelah ini ya, syuting Gaskui di Bali sama Azov, sama Kevin, sama Derby, itu di villa di Bali. Tiba-tiba gue setelah syuting malam-malam setengah 12 kalau nggak salah ya, tiba-tiba ada orang yang teriak-teriak, gue lagi di dalam rumah, orang teriak dari luar, terus, ada apa nih kak, tolong, gue nggak tahu apa nih, gue cuma ngintip di luar, tolong, ternyata ada satu orang jalan, perempuan jalan diem, jalannya cuma diem, jalan tanpa ada ekspresi, jalan. Ya orang kenapa kak, tolong kak, bantuin kak, nanti dia kemana kak, bantuin. Orang pada teriak-teriak histeris karena ngeliatin dia tuh kayak gitu-gitulah sambil jalan tuh sambil meraung. Akhirnya gue lihat, wah ya Allah atas izinmu ya Allah, gue samperin, refleks gue samperin, gue pukul belakangnya, pingsan, ku angkat waktu itu ke mobil, rame-rame perempuan ke mobil, karena di situ ada mobil mereka ya, kalau nggak salah mobil tim ekstras. Buka, taruh mobil tengah, semua pada ini, gue minta air, gue bacain At-Taubah lagi. Tiba-tiba dia marah, suaranya berubah, tiba-tiba dia ngomong gini, ini gue merinding ya, kalian belum izin di sini, katanya. Kenapa kalian tidak izin? Loh, kamu siapa? Saya penunggu di sini. Ini dijawab lagi sama dia. Kalau kalian tidak menyelesaikan syuting kalian sebelum jam 12 malam, akan ada korban. Itu kata dia. Dengan suara berubah lah ya. Wah, gue kaget kan. Tapi gue selalu percaya ada Allah. Akhirnya, dengan izin Allah, gue berdoa lagi nih. Gue minta, ya Allah, gimana caranya ya Allah? Atas izinmu ya Allah. Selalu tiba-tiba ada air, ambil air. Oke, gue langsung teriak, ambil air. Nggak tahu ada yang bisikin gue ambil air. Gue ambil, baca suratnya itu lagi dan beberapa surat lain. Gue tiupin, gue kasih ke dia. Wah, dia teriak-teriak. Dia nggak mau kan, teriak-teriak. Akhirnya gue sembur, gue siram, baru dia kayak muntah, bener-bener banyak muntahnya, banyak banget itu ada Kevin tuh, Azov ada nggak ya, Azov di dalam, tapi mungkin Azov tahu tuh, gue lupa ya, mungkin di dalam ruangan, tapi ada Kevin segala macam, rame lah di luar.
keluar, wah muntah selesai. Terus dia, nah saya di mana kak, kenapa ini semua gimana? Tiba-tiba besokannya, alhamdulillah besokannya dia sehat, dia ODM, Kak Randy makasih ya segala macam. Saya nggak tahu kak, saya diceritain sama teman-teman saya. Nah itulah pertama kali gue ngalamin hal-hal mistis yang ada di dalam hidup gue, dan banyak lagi yang akhirnya gue coba bukan menjadi suatu gaya-gayaan atau apapun. Gue nggak pernah bilang kalau gue bisa ini bisa itu, nggak pernah. Gue nggak bisa lihat, nggak bisa itu, nggak bisa. Memang kalau memang dilihat gitu, wah ada hantu di sini, wadahnya gede, gue nggak bisa. Tapi gue bisa merasakan, tiba-tiba merasakan. Kalau memang gue, ya Allah minta, ya Allah ada apa di sana, kalau Allah ngizinin gue pasti bisa ngelihat gitu. Dan nggak tahu juga, tiba-tiba memang anehnya apa ya? Ya gue lebih bisa ngerasain sih sebenarnya. Kalau ngelihat jarang banget, tapi kalau memang udah disuruh Allah, mungkin kalau atas izin Allah gue suruh ngeliat, gue tiba-tiba gue diperlihatkan sesuatu yang aneh-aneh. Itulah teman-teman kira-kira. Jadi di sini gue selain mau cerita, gue menyebarkan kebaikan lah. Dan gue nggak tahu arti terdalam dari surat At-Taubah karena gue udah keburu pindah ke Jakarta. Terus gue nggak pernah ngobrol sama ustadz gue, dan gue pengen tahu sebenarnya kalau khasiatnya tuh kalian buka di YouTube, di Google tuh banyak menolak bala, ini itu segala macam. Tapi gue nggak pernah tahu apa sih keistimewaan sebenarnya dari surat ini. Dan itu kalian bisa coba amalkan dalam diri kalian. Insya Allah apapun itu kalian bisa dijauhkan dari hal-hal negatif. At-Taubah ayat 128-129. Jadi akhirnya sampai saat ini alhamdulillah gue masih mengamalkan surat itu. Dan buat kalian semua di rumah, kalau memang kalian mau mencoba, kenapa tidak? Kalau selagi itu hal baik, coba aja, silahkan. Dan tapi tetap bertanya, apa yang kalian amalkan, kalian harus tahu dulu. Nah, gue sendiri sebenarnya tahu secara garis besar, tapi gue belum tahu secara dalam apa arti surat itu dan kenapa para ulama banyak yang menganjurkan untuk membaca surat itu. Jadi itu aja. Semoga kalian nantinya setelah melihat konten ini, kalian mungkin bisa mengirimkan cerita-cerita tentang diri kalian, kisah nyata kalian, dan gue akan bercerita terus tentang kisah nyata gue, bukan hanya tentang mistis. Banyak hal-hal yang aneh, mungkin itu tidak biasa yang ada dalam diri gue. Dan buat kalian yang punya cerita aneh atau apapun, cerita kisah nyata dalam diri kalian, kalian bisa kirimkan ke DM atau ke email gue ya, atau kalian bisa tulis komen di sini apa yang harus gue ceritain. Ini episode 1 dan gue mulai bercerita dari diri gue sendiri. Dan nanti gue akan ceritain tentang hal-hal aneh, hal unik, hal mistis, hal apapun yang ada di luar sana di Randy Herpy Storytime.